studi lanjut nggak nanti? Apa langsung mau kerja? Mungkin yang pengen studi lanjut S2, beasiswa banyak sekali ya. Ya, Anda juga bisa nanti di luar negeri, bisa jadi YouTuber, ya banyak sekali orang yang anak-anak mahasiswa S2 yang keluar negeri terus jadi YouTuber ya. Ya ada nggak yang pengen S2 ke luar negeri di sini mungkin rekan-rekan beasiswa? Banyak sekali ya kesempatannya ya. Nah, kenapa Jarkom ini penting rekan-rekan? Saya izin bercoret-coret dulu. Di sini nggak ada annotate ya. Oke, di sini nggak ada annotate. Baik rekan-rekan, saya nggak usah pakai annotate aja dulu sebentar. Saya pakai ini aja. Oke, bentar. Oke, apakah ini muncul rekan? Sorry, muncul nggak rekan-rekan? Sudah muncul, Pak. Oke, sudah muncul ya. Oke, baik, sebentar. Kalau sekarang wajah saya muncul, mohon maaf. Apakah tidak muncul? Muncul, Pak, sudah. Oh, muncul ya. Oke, oke. Oke, baik. Jadi kenapa ini penting rekan-rekan? Mata kuliah ini penting karena gini rekan-rekan. Ada kalau Anda ngambil computer science itu tidak di Indonesia saja tapi di seluruh dunia. Ada nanti ngambil S2 computer science di Indonesia, di Amerika, di Taiwan, di Jepang, di Australia, ada beberapa nilai mata kuliah yang akan dicek oleh profesor di sana. Ya, ada beberapa mata kuliah yang dicek oleh profesor yang di sana. Yang pertama mata kuliah apa rekan-rekan? Barangkali mau menebak. Dasar pemrograman. Oke, dasar pemrograman, betul. Ada sekitar 5 mata kuliah yang nanti langsung dicek nilainya. Kalau Anda dapat B atau BC, Anda harus mengikuti kelasnya dan ujian ulang. Ada lagi rekan-rekan? Dasar pemrograman? Sistem operasi, Pak. Oke, betul. Sistem operasi. Muncul ya tulisan sistem operasi ya di layar ya? Muncul, Pak. Oke, setelah dasar pemrograman, sistem operasi, mata kuliah dasar apa lagi yang dinilai? Kurang 2 lagi. Ya, kurang 2 lagi. Struktur data, Pak. Betul, struktur data. Oke, struktur data dan yang terakhir adalah Jaringan komputer. ya, ini adalah 4 mata kuliah dasar rekan-rekan. Jadi kalau Anda ngambil S2 atau S3 dimanapun, Anda harus dilihat transkripnya, sudah pernah ngambil ini belum, dan berapa nilainya. Apalagi kalau Anda sudah nanti ambil S3, nilainya mungkin ini di bawah AB, maka Anda disuruh mengulang duduk bersama anak-anak S1, ya kuliah di kampus luar negeri itu. Itu wajib karena 4 mata kuliahnya adalah mata kuliah dasar. Ya. Kenapa dasar pemrograman? Ya, profesi mana di computer science yang tidak terkait dengan dasar pemrograman. Kenapa harus sistem operasi? Karena semua program, semua sistem informasi, semua aplikasi itu harus nempel ke sistem operasi dulu, baru sistem operasi yang menempelkan dia ke hardware ya. Jadi tanpa ada sistem operasi, program yang dibuat anak-anak informatika tidak akan bisa berjalan di device. Ya, itulah kenapa ada sistem operasi termasuk. Kemudian struktur data. Kira-kira reasonnya apa struktur data kok jadi mata kuliah wajib rekan? Ada yang bisa membantu mungkin? Kenapa kira-kira kok struktur data ini jadi wajib ya? Karena barangkali ada yang mau bantu Mungkin menjawab. karena itu, Pak. Karena kalau kita membuat aplikasi itu semuanya disimpan dalam data. Oke, ya. Jadi struktur data itu penting karena semua data itu perlu diindeks ya. Tanpa Anda punya strategi indexing yang baik, maka eksekusi program Anda akan berjalan lambat. Nah, struktur data ini penting karena apa yang membedakan aplikasi satu lebih baik dari aplikasi lainnya adalah dukungan struktur data dan algoritma yang baik. Algoritma diberikan di dasar pemrograman, struktur data itu menentukan kualitas indexingnya. Dan yang terakhir adalah jaringan komputer. Sebenarnya ada satu lagi rekan-rekan, nanti saya ketikkan di sini ya.
Tapi yang satu itu tidak di semua universitas, hanya universitas yang orientasinya ke Amerika ya. Nah, kalau jaringan komputer ini kenapa wajib jaringan komputer ini? Karena tidak ada aplikasi yang sekarang tidak berjalan lewat jaringan komputer ya. Hampir semua aplikasi populer itu berjalan di jaringan komputer. Tidak ada aplikasi yang berjalan di desktop sendirian tanpa konektor itu hampir tidak ada sekarang. Itulah kenapa penting memahami bagi seorang engineer IT tentang computer network supaya tahu bagaimana aplikasinya nanti bekerja berjalan di atas jaringan. Jadi kalau semata-mata tiba-tiba aplikasi Anda lambat, Anda nggak cuma menyalahkan jaringan saja atau menyalahkan memang aplikasinya error. Jadi Anda harus tahu strukturnya secara lengkap. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu algorithm analysis and design. Kalau di sini apa ya? PAA ada nggak? Ada, Pak. Ada ya. Perancangan analisa dan algoritma. Ini Anda harus lulus mata kuliah ini dengan nilai baik. Biasanya beberapa kampus yang orientasinya Amerika seperti Taiwan, Korea, Australia, Belanda itu minta nilai mata kuliah ini, algorithm analysis and design. Ya tentu saja Anda tidak perlu menerka ya, ini kenapa jadi wajib ya, karena ini penting sekali untuk menyusun algoritma yang efisien. Karena nanti di S2, S3 Anda pasti nanti mainan algoritma ya. Nah ini adalah 4 atau setidaknya 5 ini yang bisa Anda push supaya Anda dapat nilai baik ketika nanti Anda kuliah di informatika ITS. Oke, saya lanjut dulu. Sebentar, saya clear annotate. Oke, rekan-rekan, bagaimana dengan gradingnya? Rekan-rekan jangan menyepelekan praktikum ya, rekan-rekan. Tolong jangan menyepelekan praktikum. Karena banyak yang kemarin itu sisop saya itu nilainya sebenarnya lumayan, bisa A, tapi praktikumnya jatuh ya. Ingat, praktikum itu bobotnya 1 SKS. Maka saya akan berikan 25% untuk nilai praktikum. Jadi mohon Anda harus bisa mengerjakan praktikum dengan baik. Setidaknya jangan putus asa, selesaikan saja. Selesaikan saja itu Anda minimal sudah dapat B. Itu sudah akan bisa mendongkrak nilai Anda ya. Jadi praktikum itu memang wajib. Enak memang kalau kita lagi di kampus ya, kita bisa kerja kelompok bareng teman, tanya-tanya di plaza atau di ruang baca atau sambil di kantin mungkin di lab, tanya gini gimana caranya atau tanya ke senior. Tapi sekarang karena work from home, saya minta Anda berkomitmen untuk mengerjakan lab nanti ya atau praktikum. Nanti akan ada quiz atau homework juga, termasuk nanti yang itu ya, Kahoot itu juga termasuk quiz. Ada nanti juga tugas. Nah, tugas itu nanti saya berikan sebelum UTS UAS, di mana nanti soal UTS dan UAS-nya, mostly beberapa part akan saya ambil dari homework. Kemudian 10% presence atau activity, nanti ada juga UTS dan ada juga UAS final test. Nah, sebisa mungkin rekan-rekan, saya minta rekan-rekan bisa on cam ya, karena jangan sampai tidur ya, kuliah sambil tiduran. Mohon kita semua berkomitmen untuk mengikuti perkuliahan ini. Nah, perkuliahan ini adalah tandem antara saya dan Pak Baskoro Adi Pratomo. Ya, saya nanti sampai UTS saja, nanti Pak Baskoro akan handle setelah UTS sampai UAS. Mungkin ada yang pernah diajar Pak Baskoro Adi Pratomo? Atau belum? Ada yang pernah ketemu Pak Baskoro Adi Pratomo? Belum pernah? Ya, Pak Baskoro Adi Pratomo itu orangnya itu ya, kurus, rambutnya keriting, tapi dia adalah anggota Black Hat. Pernah dengar Black Hat, rekan-rekan? Ada yang tahu Black Hat? Itu sekelompok hacker yang namanya nggak bekerja di bawah perusahaan manapun yang Ya, betul. Jadi dia melakukannya karena hobi ya, betul ya. Ya, Pak Baskoro ini adalah top Black Hat di Eropa ya. Pada saat dia S3, dia menempati termasuk peringkat 5 besar anggota Black Hat di Eropa. Dan kemarin Pak Baskoro itu bulan kemarin, belum sebulan ya, dia bersama Pak Ridho ya, Pak Ridho Rahman dan Pak Hatma itu memenangkan lomba hacker se-Indonesia ya, yang diselenggarakan Badan Sandi dan Saber Nasional, peringkat 1 se-Indonesia. Beliau bertiga itu satu tim. Kalau mungkin Anda pernah dengar spanduknya ada tim yang namanya tidak dikenal itu ya, itu adalah timnya mereka bertiga ya. Jadi mereka selalu menelurkan juga hacker-hacker untuk lomba gemastik. Ya nanti kalau Anda tertarik dengan security, Anda bisa tanya dengan Pak Baskoro.
Nah, Pak Baskoro dulu juga waktu kuliah S3 itu pernah mengikuti kompetisi ya, deep learning untuk dengan kasus nyata untuk menemukan orang hilang. Ya, jadi betul-betul ada kasus orang hilang di Inggris, di Britania Raya, Pak Baskoro S3-nya di sana. Kemudian ada lomba untuk menemukan orang-orang ini sekarang posisinya di mana, orang-orang yang dinyatakan hilang oleh polisi. Mereka meng-crawl semua sosial media, dan Pak Baskoro masuk peringkat 3 besar ya, se-Britania Raya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Jadi nanti kalau Anda ingin fokus tentang security dan deep learning, Anda bisa menghubungi Pak Baskoro. Kalau saya sendiri, saya tidak tertarik dengan hacking ya dan security karena bidang saya adalah data engineering. Data engineering juga bukan data science. Data engineering itu supporting searching dan query data ya, kayak Google. Kemudian Anda bermain juga misalkan Traveloka mendapatkan hotel terbaik berdasarkan preferensi. Nah, saya fokus di sana bagaimana memberikan ketepatan 100% dan running time yang sangat cepat untuk bisa menjawab permintaan-permintaan dari pengguna. Jadi data engineering itu memang fokus di jaringan dan juga struktur data indexing. Nah, ini adalah sekilas tentang perkuliahan ini. Oke. Kenapa dinamakan jaringan, rekan-rekan? Ada yang tahu kenapa dinamakan jaringan? Dulu saya sebenarnya nggak suka biologi ya, tapi kalau di beberapa pelajaran biologi saya hafal bahwa makhluk hidup terdiri atas sel, jaringan, organ, terus membentuk sistem organ, dan terakhir menjadi apa, rekan-rekan? Organisme. Ya, ini adalah satu-satunya materi biologi yang saya hafal, rekan-rekan. Ya, saya jujur saja rapot saya biologi tidak pernah dapat 8 ya, selalu 6 dan 7. Karena saya tidak bisa menghafal, makanya saya lari ke informatika. Ya, bersyukur tidak ada biologi di informatika. Nah, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme. Nah, kenapa dinamakan jaringan, rekan-rekan? Kenapa komputer dinamakan jaringan? Kenapa organ komputer atau sistem organ komputer atau organisme komputer? Kenapa dinamakan jaringan? Tentu saja ketika peneliti memutuskan sebuah istilah, dia harus mencari barang yang bisa represent teknologi tersebut dengan baik. Nah, kalau bahasa Inggrisnya adalah network atau jaringan kerja. Kira-kira kenapa? Kata dasarnya adalah jaring atau net. Kira-kira kenapa, rekan-rekan? Saya ingin menjawab, Pak. Oke, monggo Mas Adam, silakan. Ketika dua atau lebih komputer itu terhubung melalui suatu hubungan, itu bentuknya menyerupai sebuah jaring. Menyerupai sebuah jaring, ya. Oke, sehingga dianggap bahwa jaring itu merepresentasikan ini ya, network ya. Oke, terima kasih Mas Adam atas inisiatif dan jawabannya. Ada lagi mungkin rekan-rekan? Kenapa dinamakan jaringan? Kenapa kok dinamakan jaringan? Kenapa bukan sel komputer ya? Nah, definisi jaringan itu adalah sekelompok sel yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama, ya rekan-rekan. Kenapa dinamakan jaring? Betul tadi kata Mas Adam, kalau saya boleh gambar, ya jaring itu kan seperti ini ya rekan-rekan. Sebentar, saya kasih draw. Bentuknya jaring kan seperti ini rekan-rekan ya. Anda kalau main volley di teknik informatika ya, saya yakin Anda yang dulu selama 1 tahun di informatika awal Anda sudah pernah main volley di sana setidaknya. Bentuk jaringan seperti ini ya rekan-rekan. Kalau saya zoom, ya apa filosofi dari jaring ini? Jaring ini adalah di setiap node atau pertemuannya itu mereka bisa menuju titik lainnya dengan banyak cara. Ya, kalau misalkan saya ambil acak titik ini A, kemudian saya ambil acak titik di sini B. Ada berapa kombinasi jalan untuk dari A mencapai B? Ada berapa rekan-rekan? Ya, jawaban paling mudah adalah banyak. Ya, karena memang banyak sekali. Gitu ya. Seandainya ini saya putus jaring di sini rekan-rekan. Ini saya putus di sini. Oh, sorry. Saya lupa. Saya record dulu ya. Nanti saya biasanya mengunggah perkuliahannya. Jadi rekan-rekan nanti bisa mengikuti juga. Nah, ini misalkan saya putus di sini rekan-rekan. Apakah A masih bisa mencapai B? Bisa ya. Ini saya putus di sini. A bisa mencapai B? Bisa. Saya putus di sini. Bisa. Saya putus di sini. Bisa. Saya putus di sini. Bisa.
saya putus di sini bisa. Kecuali yang nggak bisa lagi kalau ini diputus semua. Yang terhubung langsung menghubungkan A sama jaringan diputus, baru ini nggak bisa. Nah, itulah filosofi jaringan. Bagaimana membuat sistem yang konektivitasnya sangat tinggi. Jadi apapun hambatannya dan halangannya, A tetap bisa menuju B dengan cara apapun. Itu adalah goal utama dari jaringan komputer. Everyone can connect each other without any obstacle. Ya. Jadi semua orang bisa terhubung satu sama lainnya dengan banyak cara dan dengan kemungkinan konektivitas yang sangat tinggi. That's why kita menyebutnya sebagai jaring. Tapi sebenarnya bukan orang Indonesia yang menemukan, orang luar negeri yang menemukannya awalnya sebagai net, kemudian tambahin network, jaringan kerja, kemudian orang luar negeri tadi menjelaskan ke Indonesia. Di luar negeri kan beri nama ini network, karena filosofinya seperti jaring. Akhirnya di Indonesia dimaknai harfiah dengan jaringan komputer. Ya. Oke. Nah, di mata kuliah ini kita akan menggunakan internet sebagai pendekatan contoh rekan-rekan. Ya. Jadi nanti kita akan menjelaskan dulu apa itu internet, apa itu protokol, kemudian apa itu network edge, host, kemudian apa itu network core, kemudian apa itu performance, bagaimana mengukur kualitas jaringannya, loss, delay, security, dan throughput, kemudian bagaimana keamanannya, apa saja protokolnya, dan bagaimana historinya. Kenapa kita pakai internet? Karena kalau kita ngomong jaringan saja, itu terlalu kecil rekan-rekan. Jaringan, misalkan jaringan di lab ya, kita harus bilangnya ini secara internet, karena internet ini maknanya jaringan luas. Internet itu adalah termasuk salah satu penemuan terbesar abad ini. Karena internet itu adalah sebenarnya sistem yang terpisah-pisah ya. Itu adalah perangkatnya, semuanya perangkatnya punya orang masing-masing. Kalau Anda tahu, internet itu tidak dimiliki oleh satu orang atau sekelompok orang, tapi beberapa orang mengikhlaskan device-nya demi mereka bisa terhubung satu sama lain. Artinya apa? Internet ini adalah kerja bakti, rekan-rekan, gotong royong ya. Nah, jadi dengan internet ini adalah kombinasi dari banyak sekali device milik individu-individu yang tidak saling mengenal satu sama lain, kemudian mereka memberi perangkat yang bisa berkomunikasi satu sama lain dan membentuk sebuah jaringan yang besar. Ya, ini adalah sebuah pekerjaan gotong royong terbesar dari umat manusia internet. Karena tidak ada yang menguasai semua perangkat. Semua perangkatnya adalah milik organisasi masing-masing, tapi berkolaborasi untuk bisa menghubungkan informasi dari belahan dunia satu ke belahan dunia lain. Ya, itu adalah internet. Dan internet memang merubah dunia. Bayangkan dulu, kalau belum ada internet ya, atau belum ada telepon dan jaringan komunikasi. Mungkin dulu, ya, ketika Majapahit terjadi pemberontakan, maka mungkin rajanya baru tahu informasi terjadi pemberontakan itu mungkin 1 bulan setelahnya ya. Tapi dengan internet ini ya, dengan internet Anda bisa tahu kejadian di Afghanistan, kejadian di Liga Inggris, kejadian dimanapun dalam waktu yang sama. Ya, bayangkan dulu zamannya Majapahit gimana ya kalau Raden, misalkan Gajah Mada memerintahkan, tolong kamu yang ada di Kalimantan, coba kamu ekspansi menyerang Filipina. Pasti perintah Gajah Mada itu baru sampai 3 bulan kemudian ya. Nah, jadi artinya apa? Ya sangat lambat. Artinya Gajah Mada sendiri ya tidak bisa memastikan juga apakah ini anak buahnya nggak males-malesan ya. Apakah karena zaman dulu nggak ada KPI ya, Key Performance Indicator ya. Jadi nggak ada Slack juga ya, nggak ada Trello gitu ya. Jadi kalau Gajah Mada dulu ada Trello, mungkin dia Majapahit bisa menguasai dunia ya. Jadi nanti langsung aja ada task yang belum terpenuhi nggak? Oh, belum, ini lautnya belum dikuasai. Zaman dulu mungkin lebih cepat lagi kalau ada Trello ya. Tapi dulu nggak bisa. Jadi Gajah Mada dulu juga tidak ada teknologi seperti itu. Jadi informasi inilah yang mempercepat peradaban dunia ya. Zaman dahulu kita lihat dampak dari peradaban yang tidak berkembang maju adalah perbudakan, rekan-rekan. Orang Eropa menguasai teknologi sedemikian hebatnya, tapi mereka tidak punya media atau cara untuk berbagi ilmu pengetahuan mereka ke Asia dan Eropa. Saya ulangi dulu ya. Zaman dahulu mungkin sebelum abad ke-10, puncak peradaban adalah Timur Tengah. Ya, kita tidak menutup kemungkinan bahwa dulu perbudakan itu dilakukan di Timur Tengah. Ya, Timur Tengah dulu memperbudak Eropa. Jadi orang-orang Eropa diperbudak di Timur Tengah. Pusat kemajuan dulu adalah di Timur Tengah dan Afrika Utara. Zaman berbalik, sekarang yang maju adalah Eropa, ya, dan negara dunia ketiga ada di Asia dan Afrika. Nah, kenapa? Bayangkan kalau sampai sekarang tidak ada internet, maka gap ini akan sedemikian hebatnya ya. Orang Eropa akan tetap unggul dibandingkan Asia dan Afrika. Tapi dengan adanya internet, semua penemuan, semua ilmu pengetahuan berhak diakses oleh seluruh orang sedunia, hingga perkembangan dan peradaban akhirnya berkembang sama cepatnya di belahan dunia lain. Jadi internet ini memang mempercepat sekali informasi dan kemajuan.
Itulah kenapa kalau ada dulu Menkominfo bilang internet cepat itu buat apa? Nah itu berarti dia perlu dipertanyakan. Berarti dia nggak paham gunanya komunikasi dan informasi ya. Saya tidak ingin menyebut nama, tapi tentu Anda akan tahu ya ada statement konyol. Mungkin Anda waktu itu masih SD ya, karena mungkin 10 tahun lalu ada seorang menteri yang tanya, kalau Anda punya internet cepat itu buat apa? Gitu ya. Ya buat menyebarkan informasi dan ilmu pengetahuan seperti itu. Itulah kenapa daerah-daerah remote di Indonesia diupayakan internet supaya bisa masuk ke sana. Nah, kemudian nanti ada perangkat network edge, ada host, ada access net, dan ada physical media. Kemudian nanti ada network core, ya. Beda antara network edge. Network edge itu ujung, edge itu adalah ujung ya. Perangkat handphone Anda, laptop, dan lain-lain itu adalah network edge. Sementara network core itu adalah paket, circuit switching, internet structure, ini adalah network core. Dan ada juga performance-nya yang diukur yaitu dari loss-nya, berapa paket yang hilang, kemudian berapa delay-nya, dan berapa throughput-nya. Ini hal yang berbeda, rekan-rekan. Paket, misalkan Anda ngirim paket ya, bukan paket-paket yang Tokopedia, Shopee, dan lain itu, tapi kalau Anda ngirim paket data dari A ke B, Anda ngirim data file dalam ukuran kecil-kecil seperti ini yang disebut paket, ya loss itu adalah berapa paket yang nyampe ke sini ya, berapa paket yang hilang. Jadi kalau loss-nya 20%, artinya yang nyampe hanyalah 80% dari total paket ini. Sisanya 20% harus dikirim ulang. Nah, itu adalah loss. Sementara apa itu delay? Delay itu adalah selisih waktu terhadap ekspektasi dan realitanya. Misalkan saya mengharapkan paketnya nyampe dalam saat itu juga, tapi ternyata dari perjalanan A ke B butuh waktu sekitar 80 milisecond. Itu disebut dengan delay, 80 milisecond. Kemudian apa throughput? Throughput itu adalah berapa jumlah data yang bisa nyampe dalam 1 detik. Itu throughput. Misalkan 20 Mbps, ya berarti ada 20 megabit per second data dari A bisa menuju ke B. Ya. Rekan-rekan sekalian, sebentar, saya ingin menunjukkan sesuatu. Kira-kira apakah internet ini sudah mendekati kecepatan cahaya, rekan-rekan? Atau masih di atas kecepatan suara? Udah mendekati kayaknya. Ya, berkat adanya teknologi fiber ya. Nah, misalkan seperti ini, rekan-rekan. Kalau saya ping google.com, rumah saya di Rungkut. Saya ping google.com. Oke. Bayangkan ini, berapa milidetik, rekan-rekan? Satu paket ini mondar-mandir dari Rungkut ke California, balik ke Rungkut lagi dalam waktu 34 milisecond. Ya, dalam waktu sekejap, hampir mendekati kecepatan cahaya. Artinya, kita aja nggak pernah ke Amerika ya, tapi paket yang kita kirim ini, itu bisa ke server google.com di pantai barat Amerika. Dalam kurang waktu 34 milidetik, ini pun sudah bolak-balik, rekan-rekan. Ya, cepat sekali. Itulah perkembangan internet bisa secepat itu ya. Jadi, ini bahkan lebih cepat daripada Anda bersin ya. Jadi kalau Anda bersin, misalkan yang orang-orang tua itu, entah kenapa semakin tua itu bersinnya semakin keras ya. Itu sebuah keniscayaan. Jadi Anda jangan mengejek orang tua kalau bersinnya keras. Nanti Anda akan bersin, waheng gitu ya. Waheng itu berapa detik itu? 1 detik. Bahkan ini lebih cepat dari bersinnya orang tua ya. Dari Surabaya ke belahan dunia lain, balik ke Surabaya, itu lebih cepat dari bersin sekalipun. Itulah perkembangan teknologi saat ini kan. Kalau zaman dahulu, waktu saya masih seusia Anda, 100 milisecond, 200 milisecond itu kita sudah bersyukur, sudah cepat sekali itu ya. Wong kita dulu download lagu itu aja, kita tinggal download, kemudian kita main volley di bawah, balik itu baru selesai. Seperti itu, zaman dulu ya. Main 1 set, oke download lagu baru selesai. Volley, terus balik, oh sudah selesai gamenya. Nah, apalagi dulu kalau download, jadi dulu kalau misalkan ada Pro Evolution Soccer atau ada FIFA terbaru gitu ya, harus admin lab yang mendownloadkan kemudian di-share satu informatika menikmatinya ya. Kemudian kita ngadakan kompetisi seperti itu, tapi jangan ditiru ya. Ya, tapi saya yakin semua mahasiswa pasti pernah menggunakan game bajakan. Jadi zaman dahulu seperti itu rekan-rekan. Jadi kalau ada installernya Pro Evolution Soccer terbaru, maka di-download, kemudian nanti langsung buka pendaftaran siapa saja yang mau downloadannya ini, ditunggu 2 hari gitu. Baru 2 hari kemudian selesai seperti itu. Kemudian zaman sekarang tidak, Anda bisa download dari rumah dalam waktu kurang dari 1 jam. Oke, rekan-rekan, itu adalah yang akan kita pelajari di sini. Ada performance, loss, delay, throughput, security, protocol layer, service model, dan history. Oke.
Kuliah ini tidak lama, tadi saya juga sudah mencatat absennya, nanti akan saya absenkan dulu saja hari ini rekan-rekan. Baru besok pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi. Oke, sebentar saya clear dulu. Oke, ini adalah yang akan kita bahas dalam satu hari ke depan. Apa itu internet, apa itu network edge, network core, delay loss throughput in network, protocol layer, service model, network under attack, dan historinya. Oke. Sampai saat ini apakah ada pertanyaan rekan-rekan? Misi Pak, Ya, silakan. ya apakah ada kode presensi nggak buat untuk Oh ya, untuk hari ini tidak ada kode presensi, tapi tadi waktu saya ini nanti saya capture saja daftar hadirnya, nanti saya absenkan ya rekan-rekan ya untuk pertemuan pekan ini. Oke. Baik, ada pertanyaan lain mungkin rekan-rekan? Oke, sebelum saya akhiri, ini adalah gambaran umum ya. Jadi inilah internet, million of connected computing device, bahkan device saat ini di seluruh dunia itu ada sekitar 6 miliar ya, atau rata-rata satu orang tuh memegang lebih dari 2 devices. Ada PC, ada server, ada wireless laptop, ada smartphone. Ini semua adalah ujung. Kita semua berada di ujung. Kita ini berada di pinggiran. Semua laptop, semua handphone yang ada di hadapan Anda itu ada berada di pinggiran. Jaringan besarnya itu ada di tengah-tengah ini, rekan-rekan. Jadi kabel yang diolor provider sampai ke rumah Anda itu sudah masuk ke jaringan utama. Di sini. Kita adalah berada di pinggiran ini ya. Nah, million of connecting device, kita pakai host, dan ada network apps atau aplikasi yang berjalan di masing-masingnya, baik di laptop, baik di handphone maupun di mobile ya, di mobile automobile ini atau Tesla misalkan, dia terhubung internet. Nah, ini semua adalah contoh dari connected computing devices. Nah, ada juga communication link. Communication link ini adalah yang menghubungkan antara node-node ini ya, penghubungnya. Jadi ada wireless link, ada wired link. Wired link dalam bentuk garis ini adalah kabel penghubung yang menghubungkan wired link. Jadi sebenarnya rekan-rekan, komputer kita ini terhubung dengan komputer sedunia. Jadi kalau misalkan nanti kita asumsikan semua komputer ini pakai kabel ya rekan-rekan. Wireless kita pakai kabel. Kalau Anda nanti mau menelusuri, ambil satu server di pusat. Ya, ambil satu pusat global ISP. Kalau Anda tarik semua kabel di sini, maka nanti Anda bisa menarik semua komputer di dunia. Rekan-rekan. Paham maksud saya ya? Jadi ini adalah contohnya misalkan global ISP. Nah ini global ISP, asumsikan semua komputer ini terhubung dengan kabel, tidak dengan wireless. Kalau saya tarik semua kabel yang ada di satu server saja global ISP, maka saya bisa menarik seluruh komputer dunia dari ruangan tersebut. Ya. Itu adalah konsep bahwa semua terhubung satu sama lain. Bayangkan ini perangkat yang berbeda-beda. Ini ada IndiHome, ada MNC, dan lain-lain. Ini semua tidak saling kenal dan mereka punya kepentingan sendiri-sendiri. Tapi mereka memutuskan untuk sharing, menghubungkan kabel di antara mereka dan berkomunikasi satu sama lain. Itu susah sebenarnya. Ya. Antara kompetitor tapi mau bekerja sama itu susah. Tapi itu memungkinkan dengan internet. Oke? Ya. Kecuali kalau salah satu pelanggan ya tiba-tiba nggak bisa mengakses Netflix. Ya, itu kemarin kan ya. Itu sebenarnya nggak boleh seperti itu ya. Anda pelanggan punya hak untuk mendapatkan semua akses ke semua node internet. Oke, itu adalah konsep tentang internet yang akan kita bahas pekan depan. Sebelum kita akhiri kelas ini, jangan lupa untuk jangan takut untuk absen ya rekan-rekan. Nanti absennya saya handle yang untuk pekan ini. Nanti akan saya absenkan. Silakan rekan-rekan, apakah ada pertanyaan? Baik, itu ya untuk aturan core saya. Jadi nanti semua perkuliahan akan saya rekam, kemudian nanti beberapa pekan sekali, ya mungkin 2 pekan sekali saya akan adakan kuis Kahoot. Ya tentu saja Kahoot ini yang paling tinggi skornya adalah yang benar dan cepat, dan nanti akan ada sedikit hadiah di akhir Kahoot untuk peserta dengan nilai tertinggi seperti itu. Dan itu nanti saya masukkan juga nilai kuis. Dan mohon sebisa mungkin karena Anda berada di rumah tidak pakai tethering, Anda sebisa mungkin bisa on cap ya pada saat kelas. Silakan rekan-rekan, ada pertanyaan lain? Izin tanya Pak. Baik, ya silakan Mas Ivan Muhammad Nizar. Kalau yang dimaksud Internet Gateway itu apa ya? IGP ya, Internet Gateway Protocol ya.
Iya, mungkin. Internet gateway itu adalah jalur keluar ke internet ya. Jadi nanti ada border gateway, ada internet gateway. Kalau di jaringan rumah Anda, internet gateway itu adalah titik terluar atau IP terluar untuk bisa menuju internet. Misalkan seperti ini. Saya ada di sini sekarang. Ini misalkan rumah saya ya. Ini saya pakai laptop. Internet gateway itu adalah sebuah alamat, ya ini adalah batasnya ya. Ini misalkan modem saya, atau router saya ya, router. Nah, komputer saya ini harus diberi informasi. Kalau mau ke internet, pintu gerbangnya lewat mana? Apakah lewat laptop ini, apa lewat komputer ini, atau lewat wifi, lewat handphone, atau lewat router ini? Harusnya kan lewat router ya rekan-rekan untuk menuju internet ya. Maka ini akan IP-nya router ini akan menjadi internet gateway untuk semua komputer ini. Artinya apa? Kalau ada paket mau keluar, dia harus menuju ke internet gateway. Dia harus berjalan paket itu diantar ke internet gateway, baru dia bisa keluar. Jadi hanya boleh ada satu internet gateway saja di sebuah subnet. Oke, bisa dipahami Mas Ivan? Bisa Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan rekan-rekan, ada pertanyaan lain atau tidak? Permisi Pak, izin bertanya. Silakan Mas Raffi. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa on cam karena ada kendala tertentu Pak. Ya, silakan Mas. Kalau misalkan dalam keamanan kan istilahnya ada serangan yang namanya man in the middle tuh Pak. Kalau serangan seperti itu, dia itu berarti di antara udah di luar internet gateway-nya atau sudah di dalam ya Pak? Ya, tergantung Mas. Man in the middle attack itu artinya, man in the middle itu artinya misalkan kalau ini, A ini mau berkomunikasi dengan B misalkan, man in the middle itu berarti berada di antara A dan B. Bisa man in the middle-nya di dalam kantornya ini ada kabel misalkan dia nyusup ke sini, perangkat ini, bisa di sini man in the middle-nya, bisa di sini, bisa dimanapun, yang jelas itu digunakan jalur antara A menuju B. Nah, biasanya di sana dia pakai sniffer ya, pakai penyadap ya, dia pakai sniffer, pakai perangkat penyadap di situ untuk mendapatkan semua paket yang berasal dari A dan ditujukan ke B. Tapi memang saat ini hampir sangat susah sekali. Kenapa? Karena hampir semua paket komunikasi mensyaratkan security ya, pakai sertifikat. Atau Anda pernah dengar HTTPS ya, sehingga Google Chrome muncul gembok. Zaman dahulu, internet itu belum wajib rekan-rekan pakai gembok seperti ini. Nggak ada dulu HTTPS. Zaman saya kuliah cuma ada HTTP. Akhirnya apa? Semua username password yang saya kirimkan dari A ke B untuk login, misalnya saya login ke yahoo.com, username password ini bisa dibaca oleh orang-orang di tengah-tengah ini ya, bisa disadap. Karena nggak dienkripsikan. Nah, karena ada HTTPS atau gembok ini, sertifikatnya nanti akan semua paket yang dari A menuju ke B itu akan digembok dengan angka khusus ini. Ini harusnya mata kuliah KIJ ya, Keamanan Informasi Jaringan. Saya entah kenapa saya sudah tidak diberi akses mengajar ini, tapi di KIJ nanti Anda akan belajar enkripsi ini. Jadi semua paket yang keluar dari A menuju B, ini akan dienkripsi dengan ini. Tidak ada orang yang bisa membacanya kecuali tahu sandinya. Nah, yang tahu sandinya hanya orang A dan orang B saja. Oke, seperti itu Mas Raffi. Bisa dipahami, Mas? Bisa Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Raffi. Silakan rekan-rekan, ada pertanyaan lain mungkin? Silakan Mas Jagat. Oh, oke. Ya, kenapa tidak pakai wireless? Anda tentu tahu bunyi atau listrik itu merambat dengan baik pada benda padat apa gas, Mas? Ya, benda padat. Otomatis kalau kita berkomunikasi lewat udara, itu hambatannya terlalu tinggi ya. Kita tidak bisa mencapai kecepatan yang sangat tinggi dengan udara. Kecepatannya bisa turun bisa turun 20% sampai 30%. Itulah kenapa orang masih memilih memakai kabel. Bayangkan kalau antara perangkat ini ya, misalkan Anda langganan misalkan Anda langganan First Media misalkan. Komputer Anda terhubung ke perangkatnya First Media pakai Wi-Fi. Ya, Anda tidak akan bisa nonton TV HD, Mas. Karena Wi-Fi pun paling cepat itu kecepatannya hanya sekitar 50 Mbps. Itu pun dibagi ya.
Itulah kenapa kalau Anda main game di Plaza ATC, misalnya Plaza IF ya, main game, kemudian semua anak pakai WiFi yang sama, nanti pasti akan lemot. Ya. Karena nanti apa? Jalur 50 Mbps ini nanti akan dibagi sesuai jumlah usernya. Kalau ada 200 orang di sana, ya 50 Mbps ini dibagi 200 orang. Ya, itulah wireless. Wireless itu bergantian, Mas. Jadi nanti akan ada babnya wireless. Sama seperti ketika orang berbicara di pesta ya, ada keramaian di sana. Anda bisa nggak semua orang ngobrol bareng di sana? Kalau Anda mau ngobrol dengan orang lain di pesta ini, Anda harus bergantian ya, siapa yang ngobrol dulu. Atau Anda mendekat ke orangnya tertentu, terus baru ngobrol bisik-bisik, seperti itu. Kenapa? Karena prinsipnya wireless itu mereka tidak pakai kabel. Tidak seperti kabel. Kalau kabel, semua perangkat bisa ngobrol terus-terusan, tanpa putus. Jadi kalau saya punya 1 detik, ada 5 orang, ini adalah 0 sampai 1 detik, ada 5 orang, semua orang bisa ngomong bersamaan. Tapi kalau WiFi enggak, karena semua orang bisa mendengar perangkat lain, 1 detik ini harus dibagi oleh 5 orang. Ayo giliran komputer A ngomong, sudah selesai ya, 0,2 detik. 0,2 detik sampai 0,4 giliran orang B ngomong. Jadi slot waktu ini akan dibagi oleh banyak pengguna. Ya, itu hanya 2 saja ya dari kelemahan WiFi yang tidak saya sebut, yang masih saya sebutkan sekarang. Nanti kelemahan lainnya banyak. Jadi kalau kita memaksakan semua pakai WiFi, tentu saja internet di dunia ini mengalami penurunan. Mereka nggak bisa menyamai kecepatan kabel. Atau yang paling top adalah fiber optik. Fiber optik tentu saja sudah mendekati kecepatan cahaya ya. Secepat kilat, seperti tadi saya tunjukkan, rungkut ke California kurang dari kecepatan orang bersin. Seperti itu. Kenapa Pak kok masih wireless dipertahankan? Ya, memang semua orang mau bawa kabelan kemana-mana. Ya enggak kan ya? Jadi misalkan Anda pakai laptop gitu makan di restoran, saya sambil mau chatting nih, sambil mau kerja. Terus Anda nyari kabel, kemudian switch. Nanti Starbucks bisa penuh kabel ya lantainya ya. Orang-orang yang bekerja itu bawa kabel semua, bawa switch, bawa router, bawa server. Akhirnya jadi data center Starbucks nanti. Ya, semua kabel ada di sana. Kalau alasan kepraktisan, selama kecepatan yang reasonable, let we move to Wi-Fi ya. Wi-Fi tentu saja preferable. Praktis, kecepatannya reasonable, dan bersih ruangannya, nggak ada kabel. Tapi kalau kita membutuhkan kecepatan yang stabil, tentu saja kabel jawabannya. Ya, kira-kira seperti itu Mas Jagat jawaban saya. Ya, ada lagi mungkin rekan-rekan yang ingin bertanyakan? Permisi Pak. Silakan Mas Ini Pramudia. bertanya. Ya, ini sebenarnya ada hubungannya yang sama TTPS tadi sih Pak. Itu Ya. kan perangkatnya, maksudnya informasi yang kita kirimkan itu kan di Enkripsi dulu, terus dikirim. Itu berarti maksudnya agak memperlambat kecepatannya atau bagaimana ya Pak? Terus juga saya mau tanya mengenai masalah domain. Domain kan kita harus menyewa dulu dari luar. Ya, itu kenapa kok kita tidak bisa kayak membuat domain tersendiri gitu Pak? Oke. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tapi sebenarnya itu nanti kita jawab di pertemuan berikutnya. Tapi maksudnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya, tapi akan saya jawab sekarang. Tadi yang pertama adalah terkait dengan itu ya Mas ya, security ya tadi ya. Tadi kenapa? Mohon maaf, tadi mengenai HTTPS ya? Iya, HTTPS. Itu kan dienkripsi dulu kan. Oh ya, harus tentu. Betul. Ada enkripsi, ada dekripsi ya Mas ya. Artinya apa? Di sana akan ada sedikit penurunan kecepatan, tapi nggak signifikan. Misalkan 100, dia mungkin turun jadi 98% saja kecepatannya. Ya, tentu saja enkripsi sama dekripsi itu butuh waktu, butuh sumber daya, itulah kenapa kecepatannya mungkin sedikit melambat, tapi nggak dinotis sama user kok Mas. Ya, tapi itu sangat worth memang daripada Anda tidak ada security sama sekali. Ya, HTTPS itu ya. Itulah kenapa nanti di mata kuliah KIJ Anda akan belajar bahwa keamanan itu berbanding terbalik dengan kenyamanan. Ya, makin aman Anda, harus ada kenyamanan yang Anda korbankan. Kalau rumah mau aman, gemboknya berlapis, tapi itu tidak nyaman karena Anda harus memegang banyak kunci dan membuka gembok satu persatu untuk keluar rumah. Sama juga di komputer, semakin Anda mau aman, kenyamanannya turun sedikit, banyak user password, kemudian banyak security dan lain-lain. Kemudian pertanyaan 2 tadi tentang domain ya. Kenapa sih domain itu harus mendaftar? Kenapa kok nggak kita bisa bikin domain sendiri-sendiri? Domain itu adalah sama seperti sertifikat rumah ya. Bayangkan kalau semua orang bisa menerbitkan sertifikat rumah sendiri-sendiri. Apa tidak akan terjadi dispute atau sengketa? Pasti terjadi sengketa ya. Apapun yang diperebutkan
dan di sana rawan terjadi penyalahgunaan hak, itu harus diregulasikan. Ya, segala sesuatu di mana terjadi rawan penyalahgunaan wewenang atau hak. Artinya orang, bayangkan kalau Anda bisa buat google.com juga, maka google.com-nya punyanya Google itu bisa Anda ambil ya. Jadi semua di mana di sana rawan terjadi pengambil alihan atau penyalahgunaan, akhirnya harus ada satu badan otoriter yang menangani regulasinya supaya tidak terjadi dispute atau sengketa dan penyalahgunaan. Ya, kira-kira seperti itu Mas Pramudia. Oh, baik Pak, kalau begitu. Ya, baik. Ada lagi rekan-rekan? Baik, kalau tidak ada, izin saya akhiri ya. Rekamannya, slide-nya ini nanti saya pasang di My ITS Classroom rekamannya ini, dan kemudian nanti absennya saya absenkan. Minggu depan kita mulai course biasa, kita selesaikan bab 1, lebih banyak gambaran umum tentang jaringan komputer. Ya, nanti jaringan komputer ini santai saja, nanti kalau Anda ada pertanyaan langsung saja tanyakan, karena jaringan komputer ini penting sekali, terutama nanti kalau Anda bekerja nanti juga ya, kalau Anda jadi profesional, Anda nanti akan banyak sekali mendapatkan pertanyaan tentang jaringan. Ada senior Anda yang dulu magang di Google Singapura, itu pertanyaannya waktu ujian wawancara adalah pertanyaan tentang jaringan. Apa itu OSI layer, apa itu protokol, apa itu FTP, bagaimana cara kerjanya, dan lain-lain. Ya. Itulah kenapa jaringan itu bukan penting saja, tapi maha penting ya untuk zaman seperti saat ini. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, saya mohon izin kuliahnya saya akhiri. Terima kasih rekan-rekan atas kehadirannya di perkuliahan perdana. Kita jumpa lagi di pekan depan dalam waktu yang sama ya. Terima kasih rekan-rekan, saya izin akhiri. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Terima kasih banyak. Izin saya akhiri ya. Recording stop.